Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah Desain Interaksi Praktikum dari kelas I2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai hasil desain yang kami buat melalui aplikasi Figma. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dari saya sendiri. Saya intern belajar Tami dengan NIM 8021 dan teman saya M. Syahrul A dengan NIM akhir 037. Untuk tugas desain interaksi kali ini, kami mengangkat tema tentang mental health counselor. Latar belakang kami memikirkan website ini adalah karena kami merasa masih minim sekali warga Indonesia yang merasakan pentingnya tentang mental health counselor ini. Maka dari itu kami berinisiatif untuk membuat website ini. Mungkin untuk use case-nya bisa diturunkan ke bawah lagi. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai diagram use case yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan dua aktor. Yang pertama ada konsultan, di mana konsultan di sini berperan sebagai aktor yang akan memberikan layanan melalui fitur-fitur yang tersedia pada website kami. Dan di sini ada aktor customer, di mana customer akan menerima layanan dari konsultan melalui fitur-fitur yang tersedia. Dan di sini kami menggunakan beberapa proses bisnis. Yang pertama ada register, kemudian login, ada menggunakan fitur yang terdiri dari membaca materi, mengikuti kelas, melakukan konsultasi, mengikuti seminar, dan juga share session. Dan terakhir ada proses bisnis yaitu melakukan transaksi. Baik, selanjutnya kami akan langsung menuju proses desain yang telah kami buat itu pada aplikasi Figma. Akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bagian dari website ini terdapat 4 bagian atau kategori. Yang pertama ada kategori account, lalu ada tentang fitur dan about us. Ada bagian payment dan bagian FAQ atau frequently asked question. Untuk bagian account sendiri terdiri dari 2 fitur utama, yaitu register dan login. Dan terdapat 3 fitur tambahan, yakni ada homepage, lalu ada notifikasi saat register akun, dan ada page untuk keterangan akun sendiri. Lalu untuk bagian fitur and about us, itu terdapat 5 fitur utama yang ada di use case. Yang pertama terdapat header dan footer pada bagian awal dan akhir. Lalu terdapat teori, terdapat kelas, terdapat seminar, konsultasi, dan sharing session. Lalu untuk bagian payment dan FAQ sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada bagian payment, di mana kami membagi menjadi 3 tampilan. Yang pertama ada bagian payment method dan juga bundle price, di mana di sini user bisa memilih kategori yang telah kami sediakan, kategori harga. Lalu berikutnya ada tampilan payment form, di mana user bisa mengisi data diri pada form yang sudah kami sajikan. Dan yang terakhir ada payment notif, yang menyatakan bahwa proses transaksi telah berhasil. Lalu yang terakhir ada bagian FAQ. Di sini kami membagi menjadi 4 bagian sesuai dengan fitur yang telah kami buat. Ada FAQ kelas, FAQ seminar, FAQ consultation, dan terakhir ada FAQ payment. Baik, selanjutnya langsung saja kami tukarkan mengenai prototipe yang sudah kami buat pada desain kami ini. Jadi ini merupakan main page dari akun kami, website kami. Di sini terdapat 2 tombol yang dapat diakses. Pertama ada tombol register dan login. Lalu untuk bagian footer sendiri sudah dapat diakses sejak awal. Langsung saja kita beralih ke halaman register. Nah, pada register ini kita terdapat 2 bagian. Pada bagian kanan sebagai penjelas saja. Lalu pada bagian kiri terdapat 3 kolom yang dapat diisi oleh user. Pertama terdapat email, password, dan juga ID card. Lalu jika user sudah mempunyai akun, maka user dapat memilih tombol login. Nah, jika user sudah memiliki akun tadi, maka user dapat melakukan login dengan cara menginputkan email dan passwordnya. Lalu jika memang user belum membuat akun, maka user dapat mengklik tombol register kembali. Nah, andai kata user sudah mengisi akun tersebut, maka kita dapat memencet tombol register. Nah,
sini terdapat notifikasi yang berisikan bahwa akun telah diregistrasi. Lalu user ditawarkan dua pilihan. Yang pertama, user dapat kembali ke homepage, atau yang kedua kembali ke info akunnya. Kita kembali saja ke homepage dulu. Ini merupakan halaman utama dari website kami. Terdapat 5 fitur utama, yakni teori, kelas, seminar, consultation, and sharing session. Untuk masing-masing fitur sendiri ini mempunyai keterangan. Untuk teori sendiri merupakan tempat user membaca materi tentang mental health atau medical health treatment ini. Lalu terdapat kelas di mana user dapat mengikuti kelas yang berisikan tentang materi-materi yang berkaitan dengan MHT. Lalu terdapat seminar yang diadakan hampir sehari sekali atau sekiranya seminggu sekali dengan tema yang telah ditentukan oleh kami. Lalu terdapat fitur consultation di mana user dapat mengkonsultasikan masalahnya dengan konsultan yang sudah terpercaya. Dan terakhir ada sharing session di mana user dapat saling berinteraksi satu sama lain untuk berbagi cerita tentang masalahnya. Lalu di sini terdapat dua cara untuk mengeksplor website ini. Pertama, kita mendapat fitur explore di mana kita dapat scroll manual untuk menemukan fitur yang kita inginkan. Lalu cara kedua, kita dapat mengklik 5 tulisan yang kita inginkan seperti teori, kelas, seminar, consultation, ataupun sharing session. Kita beralih pertama ke teori dulu. Untuk teori sendiri kita menyediakan 3 fitur utama. Yang pertama ada seperti yang dilihat pada tampilan ini. Ada practical way to stop self-injuring, how to deal with stress at work, and overcoming depression. Lalu jika user tidak menemukan materi yang diinginkan, maka user dapat memilih another theory. Sini terdapat 3 materi tambahan dan akan bertambah nanti ke depannya, seperti learn to rise quickly from failure, managing burnout, and dealing with insecurity. Kita dapat beralih ke materi dealing with insecurity terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan awal dari materi, di mana user dapat melihat apa saja materi yang diisi di sini, fasilitas yang ada tentang materi tersebut, dan tentang penulisnya. Boleh kembali ke homepage. Lalu kita beralih ke fitur kedua, yaitu kelas. Nah, pada kelas ini, pada bagian awal, kita hanya ditampilkan oleh 3 opsi saja. Jika user ingin mencari kelas lain, maka dapat mengklik another class. Di sini terdapat 6 fitur lagi yang dapat dipilih, tapi kami hanya membuat satu prototype saja untuk insecurity. Boleh diklik. Ini merupakan tampilan dari website kami saat sedang tampilan kelas, di mana pada tampilan kanan atau tengah ini sebagai tampilan utama, di mana konsultan memberikan materi kepada peserta. Lalu untuk bagian sebelah kanan terdapat tampilan untuk peserta atau user yang sedang mengikuti kelas tersebut. Bisa diklik tombol back jika ingin kembali ke homepage. Nah, untuk fitur ketiga kita beralih ke fitur seminar. Di sini terdapat 6 fitur utama yang dapat dipilih. Tapi untuk kali ini kami hanya menyediakan satu prototype saja untuk solve problem dengan notifikasi live now di situ, yang menandakan bahwa materi ini sedang dibawakan hari ini. Ini dibagi menjadi 2 tampilan. Pada bagian kiri menjadi tampilan utamanya, di mana pembicara memberikan seminar di situ. Dan untuk bagian sebelah kanan itu terdapat another seminar untuk seminar lain yang akan datang atau yang akan ada ke depannya. Bisa back to main page untuk kembali ke main page tadi. Untuk consultation bisa diklik. Di sini terdapat pilihan konsultan yang tersedia. Lalu jika user sudah memilih konsultan tersebut, maka user dapat melakukan start consulting dengan konsultan yang sudah dipilih. Ini merupakan contoh tampilan saat user melakukan konsultasi dengan konsultannya. Pada bagian atas di bawah header terdapat profil dari konsultan.
Dan pada bagian atasnya footer terdapat kolom untuk melakukan typing dari user. Bisa diklik untuk homepage kembali. Lalu fitur terakhir terdapat sharing session. Sharing session ini merupakan tempat user saling berinteraksi. Untuk memulai sharing session tersebut, user dapat mengisikan nama dan nomor telepon atau emailnya untuk biodata lebih lanjut, lalu bisa memulai chatting dengan user lainnya. Ya, sama seperti tampilan konsultasi tadi, pada bagian di bawah header terdapat informasi tentang tema yang sedang dibawakan dan siapa saja user sedang online pada halaman ini. Lalu user di sini dapat saling bertukar pikiran dan berinteraksi dengan user lainnya. Bisa kembali ke homepage kembali. Nah, sekian untuk penjelasan fiturnya. Mungkin untuk penjelasan bagian card, account, dan bagian footernya bisa dijelaskan oleh teman saya lebih lanjut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai header yang telah kami buat, yaitu ada account. Nah, di sini setelah user tadi mengklik tulisan account pada bagian header, maka akan diarahkan kepada page ini, di mana di sini kami membagi page ini dengan dua tampilan, ada sisi kiri dan sisi kanan. Pada bagian sisi kiri, user bisa mengedit foto profile sesuai dengan keinginan user, dan user bisa mengedit bagian biodata dan juga status user. Lalu pada bagian sisi kanan, di sini merupakan updatean dari fitur yang ada pada website kami, yaitu ada bagian kelas, security, dan juga seminar sequadron yang sedang berlangsung pada saat ini. Lalu pada bagian bawahnya ini, user disajikan dengan data-data dari konsultan kami. Di sini ada saya sendiri, ini sebagai contoh Anissa Gibi, dan juga ada teman saya. Dan jika user sudah membaca sekilas mengenai data konsultan, maka user bisa melakukan click for consultation untuk memulai konsultasi. Nah, pada bagian ini user akan diarahkan kepada page ini, di mana sama seperti penjelasan sebelumnya, pada page ini user akan diberikan gambaran mengenai proses konsultasi yang dilakukan antara konsultan dan juga user melalui media chat seperti ini. Jika user ingin mengetikkan sesuatu, bisa ketik di sini, type what you want to say. Lalu bisa mengirim dengan mengeklik icon pesawat di sini. Lalu selanjutnya ada fitur about us, di mana fitur about us ini kami taruh di bagian footer di setiap tampilan page yang kami buat. Pada tampilan ini kami memberi sedikit deskripsi mengenai website kami, yaitu Mental Health. Lalu kami memberikan sedikit gambaran icon agar user terbayang mengenai website yang telah kami buat. Lalu jika user ada pertanyaan mengenai website kami, maka user bisa mengklik FAQ di bagian footer. Nah, user kemudian akan diarahkan ke pada tampilan page ini, di mana pada tampilan ini kami membuat menu bar di pada bagian kiri sesuai dengan 4 fitur yang telah kami buat. Yang pertama ada kelas, seminar, consultation, dan juga payment. Di sini kami membuat desain seminimalis mungkin agar user dapat memahami dan menggunakan fitur FAQ ini dengan benar. Yang pertama kami membuat FAQ mengenai kelas, di mana kami sudah menyaring pertanyaan yang akan sering dipertanyakan oleh user itu sendiri. Pada kelas ini ada beberapa pertanyaan seperti how can I join the class, what types of classes are available, or what kinds of classes can I take. Lalu berikutnya ada FAQ mengenai seminar. Sama seperti kelas sebelumnya, di sini kami sudah menyaring beberapa pertanyaan yang akan sering ditanyakan oleh user mengenai fitur seminar ini. Lalu ada consultation, sama juga pertanyaannya mungkin akan sering ditanyakan oleh user mengenai consultation, proses consultation yang ada pada website ini. Lalu yang terakhir ada FAQ tentang payment. Seperti ini, how can I pay, when do I have to pay, seperti itu. Kurang lebihnya seperti ini desain pada aplikasi Figma yang sudah kami buat berdasarkan use case skenario pada tugas pra-UTS sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3, desain interaktif praktikum kelas I2. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.